Selama berabad-abad, umat manusia mencari jawaban tentang asal-usulnya di bintang-bintang, membangun kuil-kuil megah dan mengarahkan pandangan ke langit. Tetapi bagaimana jika rahasia terdalam peradaban kuno tidak ada di langit, melainkan di kedalaman kegelapan bawah tanah? Hipotesis tentang dimensi bawah tanah yang menakjubkan dalam sejarah, yang tersembunyi dari mata orang luar, mengasumsikan adanya 10.000 mil terowongan bawah tanah. Penelitian ilmiah modern mulai mengungkap struktur kolosal yang mempertanyakan pemahaman kita tentang kemampuan peradaban kuno. Penemuan ini membutuhkan peninjauan ulang kurikulum pendidikan dan pandangan baru tentang legenda kerajaan bawah tanah dan penghuninya yang misterius. Bayangkan jaringan terowongan dan ruang bawah tanah yang membentang sejauh jarak yang luar biasa. Menurut salah satu hipotesis paling berani, total panjang terowongan bawah tanah kuno bisa mencapai 10.000 mil, menghubungkan berbagai benua, jarak yang melebihi diameter bumi. Ini bukan sekedar gua-gua acak atau katakomba buatan manusia, melainkan sistem arsitektur megah yang diukir di batuan dengan presisi dan skala yang menakjubkan. Peradaban mana yang bisa membangun objek sebesar itu dan untuk tujuan apa? Dan yang terpenting, mengapa bangunan-bangunan ini tersembunyi dari sebagian besar peneliti hingga saat ini? Mungkin alasannya adalah karena pintu masuknya disamarkan dengan baik atau sengaja ditutup oleh pembuatnya. Terowongan-terowongan ini menembus seluruh benua, menghubungkan wilayah-wilayah yang saat ini dianggap terpisah dan tidak terkait dengan peradaban kuno. Dari pegunungan Eropa hingga lembah-lembah Timur Tengah dan di bawah gurun-gurun Asia, penemuan jalur-jalur bawah tanah ini menunjukkan adanya peradaban tunggal yang kuat atau setidaknya sistem komunikasi yang sangat kompleks dan mungkin rahasia antara berbagai bangsa kuno yang memiliki pengetahuan rahasia bersama. Para peneliti sangat tertarik dengan ruang bawah tanah rahasia Sumeria, tempat lahir peradaban. Peradaban Sumeria, salah satu yang paling awal dan maju dalam sejarah manusia, terkenal dengan zigurat, tulisan paku, dan penemuan astronomi yang mengagumkan. Namun, legenda dan beberapa penemuan arkeologi terbaru menunjukkan bahwa pencapaian mereka yang sebenarnya mungkin jauh melampaui permukaan bumi, jauh ke dalam bumi. Teks-teks Sumeria kuno menyebutkan tempat tinggal bawah tanah yang misterius dan bahkan dewa-dewa yang menurut orang Sumeria datang dari bumi atau dari kerajaan bawah tanah. Teks-teks tersebut menggambarkan sistem pengelolaan sumber daya air yang rumit dan bangunan yang sangat kokoh yang mampu menahan segala macam bencana alam. Penggalian arkeologi di reruntuhan kota Ur dan Eridu menemukan tanda-tanda kompleks bawah tanah yang luas. Kompleks ini bukan sekedar ruang pemakaman, tetapi ruang yang dirancang dengan cermat dan sempurna secara teknik, dengan sistem ventilasi dan pasokan air, seolah-olah diciptakan untuk keberadaan yang lama dan rahasia. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ruang bawah tanah ini mungkin berfungsi sebagai tempat perlindungan atau bahkan pusat pengetahuan rahasia, tempat penyimpanan rahasia kuno yang hingga kini belum terpecahkan. Di dinding beberapa area yang ditemukan terdapat simbol dan gambar yang tidak dapat diinterpretasikan secara biasa, seolah-olah pesan yang dikirim oleh makhluk yang tidak dikenal. Skala penemuan ini sangat mencengangkan. Ini bukan gua-gua tunggal, melainkan seluruh jaringan bawah tanah yang membuat kita berpikir seberapa dalam pengetahuan orang-orang kuno tentang struktur planet ini dan mengapa mereka melakukan upaya besar-besaran untuk menciptakan peradaban bawah tanah. Apakah ini tindakan pencegahan terhadap faktor eksternal tertentu, ataukah ini bukti rahasia tertentu yang ingin mereka sembunyikan dari orang luar, dan mengapa bahkan sekarang tempat-tempat ini seolah-olah menyimpan rahasianya? Kisah ini baru saja dimulai dan menjanjikan penafsiran ulang atas semua yang kita ketahui tentang dunia kuno. Selama berabad-abad, legenda tentang terowongan bawah tanah yang menghubungkan benua-benua dianggap sebagai hayalan belaka. Namun saat ini, data ilmiah membantah skeptisisme tersebut. Teknologi modern yang menembus lapisan batuan tidak menemukan kekacauan,
melainkan jejak-jejak struktur yang dirancang dengan cermat dan berskala besar. Panjang total jaringan bawah tanah ini yang mencapai 10.000 mil bukan hanya bukti penemuan arkeologis, tetapi juga proyek besar yang direalisasikan pada zaman prasejarah. Di bawah Kapadokia di Turki, tersembunyi contoh nyata dari kejeniusan arsitektur yang tersembunyi ini. Kota-kota kuno seperti Derinkuyu dan Kaymakli bukanlah tempat perlindungan biasa. Mereka menembus tanah hingga puluhan tingkat, menciptakan kompleks yang sepenuhnya mandiri dan mampu bertahan dalam ujian terberat. Penelitian menunjukkan bahwa Derinkuyu, yang dapat menampung hingga 20.000 orang, dirancang dengan ketelitian teknik yang luar biasa. Lubang ventilasi yang dibuat dengan ketelitian luar biasa di semua tingkat memastikan sirkulasi udara yang sangat baik, seolah-olah perancangannya didasarkan pada hukum aerodinamika yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang pada masa itu. Pintu batu besar yang berat memungkinkan seluruh bagian kota disegel rapat, mengubah kota ini menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Siapa pembangun kota ini dan di zaman apa mereka hidup masih menjadi misteri. Pengetahuan mereka tampak asing, seolah-olah dipinjam dari planet lain atau dari masa depan yang jauh. Para peneliti bertanya-tanya, apa yang mendorong peradaban kuno untuk meninggalkan dunia dan mengerahkan begitu banyak tenaga untuk menciptakan dunia yang ditakdirkan untuk kegelapan dan kesepian abadi? Semakin jauh kita melangkah di sepanjang jalur terowongan yang diduga, semakin banyak teka-teki yang kita temui. Di Rumania, di bawah pegunungan Karpatian kuno, beredar rumor tidak resmi namun kuat tentang keberadaan terowongan dalam dengan dinding yang sangat halus, hampir seperti dilapisi lilin. Terowongan bawah tanah ini yang dikenal sebagai sfera proyek, menurut data pemindaian kedalaman, membentang berkilometer-kilometer ke dalam bumi dan menurut dugaan yang mengkhawatirkan terkait dengan sistem bangunan bawah tanah Timur Tengah, termasuk ruang bawah tanah rahasia bangsa Sumeria. Di beberapa tempat, dinding-dinding tersebut tampak seolah-olah tidak diproses dengan pahat, melainkan dengan panas atau plasma yang tidak dapat dicapai dengan alat-alat manual. Hal ini menunjukkan penggunaan teknologi yang tidak kita ketahui. Di beberapa bagian, ditemukan jejak logam yang komposisinya tidak teridentifikasi di kerak bumi. Hal ini memunculkan pemikiran mistis bahwa jaringan tersebut mungkin bukan ciptaan manusia, melainkan hasil karya peradaban lain yang memiliki teknologi yang berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip yang baru sekarang mulai kita pahami. Teks-teks paku Sumeria yang diukir pada tablet tanah liat penuh dengan referensi ke dunia bawah tanah yang misterius. Anunnaki, dewa-dewa yang secara tradisional kita anggap sebagai makhluk luar angkasa dari langit, dalam mitos Sumeria sering dikaitkan dengan dunia bawah tanah. Referensi tentang jalan-jalan dewa Enki dan rumah di bawah tanah menunjukkan bahwa bagi orang Sumeria, dunia di bawah permukaan bukanlah sekadar ruang kosong, melainkan tempat yang hidup, aktif, dan mungkin rumah mereka yang sebenarnya. Tomografi seismik yang baru-baru ini dilakukan di bawah reruntuhan Ur, ibu kota kuno Sumeria, menemukan ruang kosong yang luas dan geometris sempurna di bawah tanah. Lokasinya yang sangat dalam menunjukkan tingkat pemikiran teknik yang tinggi, yang mengesampingkan kemungkinan penggunaan alat-alat primitif. Hal ini memungkinkan untuk menduga bahwa Ziggurat Sumeria, menara bertingkat ini, bukan hanya tangga menuju langit, tetapi juga mercusuar simbolis monumental yang menandakan pintu masuk ke realitas bawah tanah yang misterius. Salah satu misteri terbesar adalah tidak adanya jejak puing-puing gunung. Para ilmuwan memperkirakan bahwa untuk membuat jaringan terowongan sepanjang itu, 10.000 mil, diperlukan penggalian batu dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tidak ada jejak penggalian dalam jumlah sebesar itu yang ditemukan. Jejak alat-alat primitif juga tidak ditemukan. Hal ini menimbulkan hipotesis bahwa batu tersebut mungkin tidak hanya diambil, tetapi diubah atau bahkan menguap dengan bantuan teknologi yang tidak diketahui, mungkin teknologi energi. Oleh karena itu, terowongan-terowongan tersebut mungkin bukan hanya jalan masuk, tetapi bukti aktivitas mekanisme raksasa kuno. Mungkin arteri bawah tanah ini adalah warisan material terakhir dari peradaban dunia yang telah punah. Misteri sistem ini semakin meningkat
karena hampir semua pintu masuknya telah ditutup dengan rapi atau disamarkan dengan ahli. Seringkali, pintu masuk tersebut tersembunyi di bawah sumur, di balik air terjun, atau di balik fasad kuil yang mengesankan namun kosong. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang jaringan bawah tanah adalah rahasia esoterik yang dijaga ketat. Hanya dapat diakses oleh para pendeta atau penjaga terpilih yang mengetahui tujuan sebenarnya dari lorong-lorong ini. Mungkin, ruang bawah tanah ini tidak dimaksudkan untuk tempat tinggal, melainkan untuk menyimpan sesuatu yang benar-benar tak ternilai harganya. Mungkin di sana terdapat peti pengetahuan yang dimaksudkan untuk memulai kembali peradaban setelah bencana yang diperingatkan oleh ramalan kuno. Oleh karena itu, jaringan sepanjang 10.000 mil ini bukan lagi anomali geologis biasa. Jaringan ini berubah menjadi bukti fisik dari sejarah tersembunyi umat manusia yang terjadi di luar sinar matahari, dalam kegelapan yang dalam dan berteknologi maju. Setiap bagian baru yang telah dilalui dan diteliti adalah langkah untuk memahami bahwa dunia kuno jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang dapat kita bayangkan. Penelitian jaringan bawah tanah yang membentang sepanjang 10.000 mil ini pasti bikin para peneliti menghadapi paradoks teknologi. Tugasnya bukan lagi memahami bagaimana orang-orang bisa menggali ini, melainkan lebih ke pertanyaan tentang kekuatan tak dikenal apa yang memungkinkan pembuatan lorong-lorong yang sangat rata dan halus di batuan yang paling keras. Hal ini memaksa kita untuk mencari penjelasan di luar sejarah manusia yang kita kenal. Penelitian terhadap segmen-segmen Eropa yang disebut Erdstahl, terutama di Bavaria dan Austria, mengungkapkan fitur paling menarik dari segmen-segmen tersebut. Penampang melintang terowongan tetap konstan sepanjang ratusan meter. Terowongan itu sendiri digali di granit dan basal, yang dengan sendirinya membutuhkan usaha yang sangat besar, bahkan dengan menggunakan peralatan modern. Yang menarik, tidak ada jejak pengeboran, benturan, atau ledakan yang ditemukan di dindingnya. Terowongan itu tampak seolah-olah diukir dari dalam dengan alat yang mampu melelehkan atau mengubah batu. Profesor Henricus, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk meneliti jaringan Eropa, menyatakan bahwa beberapa bagiannya memiliki polesan yang sangat sempurna, yang tidak mungkin dicapai dengan alat-alat tangan primitif. Menurutnya, pengolahan seperti itu menunjukkan penggunaan energi yang kuat, tetapi dapat dikendalikan. Mungkin energi frekuensi tinggi atau plasma yang mampu mengubah struktur batuan pada tingkat molekuler. Misteri batu yang hilang terkait erat dengan rahasia teknologi ini. Hilangnya jutaan ton batu bekas selama pembangunan sistem sepanjang 10.000 mil adalah salah satu bukti paling kuat bahwa para pembangun kuno tidak menggunakan metode penggalian yang biasa kita gunakan. Muncul hipotesis yang mendekati esoterik. Beberapa orang mengklaim adanya levitasi atau pemindahan batu secara instan ke dimensi lain. Yang lain mengklaim adanya teknologi transformasi materi yang memungkinkan batu diubah menjadi bahan yang ringan dan gembur atau bahkan menjadi energi murni. Teks-teks Sumeria yang menceritakan tentang pembangunan para dewa menyebutkan penggunaan api surgawi dalam pengolahan batu. Ini bisa jadi metafora poetis untuk menggambarkan teknologi laser atau plasma yang masih dicari oleh para insinyur modern. Ada juga makna mistis dari geometri bangunan bawah tanah. Terowongan sering membentuk lingkaran tertutup dan bertemu di titik-titik yang berhubungan dengan simpul garis geomagnetik planet. Di Italia, di bawah Monte Sorate, ditemukan area yang tidak hanya bentuknya sempurna, tetapi juga lokasinya tampaknya tunduk pada hukum matematika tertentu yang terkait dengan frekuensi resonansi lapisan bumi. Karakteristik akustik bagian timur tengah dari jaringan ini juga menarik. Suara di terowongan-terowongan ini menyebar dengan sangat cepat dan jernih, sehingga terkesan seolah-olah seluruh terowongan merupakan resonator raksasa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa terowongan-terowongan tersebut dirancang tidak hanya sebagai jalan masuk, tetapi juga sebagai saluran gelombang atau elemen untuk mentransmisikan energi ke jarak yang jauh. Bawah tanah Sumeria, yang merupakan bagian dari sistem ini, memiliki pemahaman mendalam tentang interaksi dengan planet ini. Kompleks yang terletak di bawah Uruk dan Eridu kuno dibangun sedemikian rupa untuk memanfaatkan aliran air bawah tanah
untuk menciptakan sistem pemanas dan perlindungan alami. Studi tentang konstruksinya menunjukkan bahwa bangunan ini mampu menahan beban seismik yang sangat besar, yang di wilayah dengan aktivitas tektonik yang intensif menunjukkan tingkat pengetahuan seismologi yang fenomenal. Pengetahuan tentang struktur dan perilaku perut bumi ini menunjukkan bahwa pembuat ruang bawah tanah tidak hanya memiliki keterampilan primitif, tetapi juga basis ilmiah yang luas dan mendalam. Kronik kedalaman ini mungkin menjadi kunci untuk mengungkap identitas pencipta sejati, atau setidaknya mereka yang menggunakan lorong-lorong ini untuk tujuan misterius mereka. Oleh karena itu, jaringan sepanjang 10.000 mil ini tidak hanya sekedar kumpulan gua, tetapi juga bagian dari mesin kuno yang sekarang tidak berfungsi lagi, tetapi secara teknis sangat canggih. Dinding yang rata sempurna, paduan logam misterius, dan fitur akustik, semua ini adalah bagian dari sistem global yang mungkin dibuat untuk mengelola sumber daya, energi, atau bahkan untuk berinteraksi dengan dunia lain. Misteri terowongan-terowongan ini terkait erat dengan gagasan tentang pengetahuan tersembunyi yang tidak hilang, tetapi disimpan secara sadar oleh mereka yang menciptakannya. Pintu batu besar yang menutupi lorong-lorong tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan rahasia mendalam yang belum dipahami oleh umat manusia. Teka-teki jaringan terowongan global sepanjang 10.000 mil ini bermuara pada pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari jaringan tersebut. Jika bangunan bawah tanah ini bukan hanya tempat perlindungan, tetapi merupakan bagian dari mesin besar yang sudah lama tidak berfungsi, lalu apa tujuan akhirnya? Para peneliti menduga bahwa jawabannya mungkin tersembunyi dalam kesesuaian yang jelas antara lokasi kompleks bawah tanah dan tempat-tempat bencana planet kuno yang mengguncang bumi pada zaman prasejarah. Untuk waktu yang lama, komunitas ilmiah melihat penemuan ini secara terpisah. Derinkuyu di Turki sebagai tempat perlindungan yang terpisah dan Erztali di Eropa sebagai tempat persembunyian primitif. Namun, ketika ditampilkan pada peta tunggal, lokasi yang telah dikonfirmasi dan yang diduga mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Mereka membentuk struktur tunggal yang geometris dan akurat yang mencakup sebagian besar belahan bumi utara. Hubungan global semacam itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ini menunjukkan adanya proyek teknologi tunggal, rencana bersama, dan yang terpenting, bahaya tunggal yang memaksa peradaban untuk bersembunyi di bawah tanah. Mitos tentang banjir besar, pergeseran kutub yang tiba-tiba, dan api langit yang menghancurkan permukaan bumi tidak lagi sekedar cerita simbolis. Mereka berubah menjadi dokumen sejarah yang akurat, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang membuat orang-orang bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah. Dalam hal ini, ruang bawah tanah rahasia orang Sumeria menjadi sangat penting. Sebagai ahli astronomi, orang Sumeria tidak hanya dapat meramalkan bencana, tetapi juga mengambil tindakan untuk mencegahnya. Legenda tentang dewa-dewa mereka Anunnaki yang konon turun dari langit dan tinggal di rumah-rumah di bawah tanah dapat menjadi bukti bahwa teknologi pembangunan terowongan telah diturunkan kepada umat manusia pada masa krisis planet. Teks-teks yang menggambarkan Apsu sebagai kerajaan Dewa Enki mungkin bukan hanya cerita mitologis, tetapi juga cerminan dari bangunan bawah tanah yang nyata dan sangat rumit. Bangunan-bangunan ini mungkin berfungsi sebagai tempat penyimpanan pengetahuan atau mekanisme yang rumit. Apsu bukan hanya ruang bawah tanah, tetapi kompleks tempat penyimpanan mekanisme dan pengetahuan yang menjadikan kompleks Sumeria sebagai pusat kendali potensial dari seluruh jaringan atau gudang utama kebijaksanaan peradaban kuno. Aspek yang paling mistis dan menarik adalah fenomena gaung. Para peneliti yang berani masuk ke bagian terendah dan terjauh dari terowongan menceritakan tentang fenomena akustik yang tidak dapat dijelaskan, dengungan lemah dan berdenyut, seolah-olah berasal dari batu itu sendiri. Ini bukan gema, melainkan resonansi yang mungkin merupakan akibat dari kerja sistem energi kuno menurut beberapa fisikawan. Di tempat-tempat yang sama di mana dengungan terdeteksi, peralatan elektronik rusak, kompas tidak lagi menunjukkan arah utara, dan pembacaan instrumen menjadi tidak dapat diprediksi. Hal ini memunculkan hipotesis bahwa terowongan-terowongan tersebut mungkin merupakan bagian dari sistem global yang tidak hanya mentransmisikan energi, tetapi juga berinteraksi dengan kontinum ruang waktu. Dengan demikian, jaringan sepanjang 10.000 mil tersebut mungkin lebih dari sekedar tempat perlindungan.
Beberapa peneliti percaya bahwa objek ini mungkin merupakan alat canggih yang digunakan mungkin untuk mentransfer energi atau untuk berkomunikasi dengan medan geomagnetik planet. Di lorong-lorong yang terpencil dan tertutup rapat, ditemukan jejak aktivitas makhluk yang sangat terorganisir tetapi jelas bukan manusia. Simbol-simbol yang terukir di dinding tidak memiliki kesamaan dengan salah satu tulisan yang dikenal di bumi. Para peneliti percaya bahwa mungkin itu bukan huruf, melainkan matriks matematika atau persamaan fisika yang dienkripsi dalam bentuk pola. Letaknya di titik-titik anomali geomagnetik maksimum mendukung teori bahwa terowongan-terowongan tersebut terkait dengan garis-garis energi planet. Tanda-tanda misterius ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem, yang merupakan kunci warisan yang mereka tinggalkan kepada kita. Kisah tentang jaringan terowongan bawah tanah yang sangat luas ini membuat kita harus memikirkan kembali seluruh kronologi resmi sejarah umat manusia. Bangunan berskala besar ini bukanlah gua-gua primitif, melainkan bukti nyata keberadaan peradaban global yang kuat, yang memilih untuk bersembunyi di kedalaman planet ini untuk bertahan dari bencana planet. Bawah tanah Sumeria, Erstali Eropa, dan terowongan misterius Asia, semuanya adalah bagian dari kompleks bawah tanah yang besar dan megah. Kemungkinan besar tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menyelamatkan tidak hanya nyawa manusia, tetapi juga kebijaksanaan mendalam yang memungkinkan peradaban ini menciptakan keajaiban semacam itu. Salah satu fenomena paling misterius yang terkait dengan jaringan bawah tanah sepanjang 10.000 mil adalah kesamaan mitos dan legenda tentang kerajaan bawah tanah di antara bangsa-bangsa yang sama sekali tidak memiliki hubungan genealogis. Terpisahkan oleh samudera dan berabad-abad, mereka menceritakan kisah serupa tentang makhluk yang muncul dari kedalaman dan lorong-lorong besar yang mengarah ke dunia bawah tanah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh jaringan tersebut mungkin diciptakan atau digunakan secara aktif pada satu momen penting dalam sejarah bumi. Di Amerika Utara, suku Indian Hopi menceritakan tentang tempat tinggal bawah tanah, tempat nenek moyang mereka berlindung dari hujan api. Dalam mitologi Hindu, ada Patal, dunia bawah yang dapat dicapai melalui sumur dan gua yang dalam, yang dijaga oleh naga, makhluk mirip ular. Legenda Celtic menceritakan tentang Side, suku yang tinggal di bawah gundukan dan bukit, yang dapat muncul ke permukaan melalui portal rahasia. Jika digabungkan, mitos-mitos ini menggambarkan gambaran yang sangat utuh. Seluruh planet ditutupi oleh jaringan lorong bawah tanah yang digunakan sebagai tempat pelindungan dan jalur transportasi untuk suatu budaya global. Fitur menarik dari kompleks bawah tanah ini adalah orientasi astronomi mereka. Di banyak tempat, di mana terowongan mencapai permukaan atau terdapat ruang bawah tanah yang besar, lokasinya bertepatan dengan proyeksi gugusan bintang penting yang terlihat di langit 20 atau 30 ribu tahun yang lalu. Misalnya, menurut beberapa ilmuwan, ruang bawah tanah rahasia bangsa Sumeria di bawah Urm berorientasi pada sumbu yang sesuai dengan posisi bintang Sirius pada zaman kuno. Di Kapadokia, beberapa lubang ventilasi seolah-olah secara khusus diorientasikan ke bagian langit tertentu, mengisyaratkan bahwa tujuan mereka tidak hanya untuk ventilasi, tetapi juga untuk mengamati bintang-bintang. Hal ini membuat kita berpikir bahwa jaringan sepanjang 10.000 mil itu mungkin bukan hanya tempat berlindung dari bencana bumi, tetapi juga bagian dari proyek yang jauh lebih besar, yang berorientasi pada kosmos. Jika peradaban kuno memiliki teknologi yang mampu melelehkan batu dan memindahkan materi, maka hubungannya dengan bintang-bintang mungkin tidak hanya bersifat religius. Mungkin kompleks bawah tanah digunakan sebagai pangkalan, dan beberapa peneliti percaya bahwa hubungannya dengan objek astronomi bisa menunjukkan fungsi yang terkait dengan luar angkasa, seperti gerbang bintang dalam legenda. Dalam hal ini, penyegelan terowongan memiliki arti yang berbeda. Hal itu mungkin dimaksudkan untuk mengisolasi bumi dari pengaruh luar angkasa atau menyembunyikan teknologi yang tidak dapat diakses oleh umat manusia yang tersisa setelah bencana. Asumsi ini sesuai dengan mitos tentang dewa-dewa yang pergi atau kembali ke langit, menutup akses ke dunia lain. Di sudut-sudut terpencil dan tak terjamah dari terowongan yang konon menembus lapisan magmatik bumi, diduga ada sisa-sisa medan energi. Medan ini mungkin terkait dengan sumber energi awal yang memasok seluruh sistem. Jika energi ini didasarkan pada proses geotermal atau bahkan nuklir,
Pemutusan dan isolasi energi tersebut akan sangat penting untuk kelangsungan hidup di planet ini. Dengan demikian, jaringan sepanjang 10.000 mil ini bukan hanya monumen konstruksi megah, tetapi juga kunci untuk mengungkap kebijakan luar angkasa global peradaban kuno. Ini adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita atau pendahulu mereka adalah bagian dari sejarah antar planet yang rumit, dan bangunan bawah tanah adalah penjaga terakhir yang diam dari zaman yang terlupakan ini. Memahami rahasia ini bisa mengubah pandangan kita tentang peradaban kuno dan kemajuan teknologinya secara drastis. Terowongan adalah gudang rahasia yang tersegel, tempat tersimpannya rahasia yang belum terpecahkan. Misteri besarnya menanti saatnya tiba, tersembunyi dalam kegelapan abadi, dilindungi oleh pintu batu bertonton dan ritme mistis bumi yang berdenyut.